Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat membunuh mertuanya. Sebelum membunuh, pelaku sempat dilaporkan ke polisi atas tindak perusakan di rumah korban. Teriakan histeris dari salah satu rumah di Desa Langensari, Kota Banjar, terdengar oleh para tetangga pada Minggu siang. Kegaduhan bersumber dari peristiwa Agus Sopian yang meregang nyawa usai dibunuh menantunya sendiri yang merupakan warga negara Amerika Serikat, Arthur Wellor. Tapi kalau nyawa ini, saya udah bilang ke polisi kenapa nggak ditangkap? Katanya belum memenuhi prosedur. Saat ini pelaku telah ditangkap di lokasi kejadian. Motif pembunuhan dipicu cekcok rumah tangga dengan istrinya yang kemudian dilampiaskan ke mertuanya. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Basiroh, seorang perempuan lajang yang sudah cukup umur, sudah cukup dewasa untuk menikah. Si teteh ini orangnya kalem, lembut, juga agak tertutup. Dari satu keluarga cuma si teteh ini yang belum menikah. Dua adiknya ini udah pada nikah, udah pada punya anak. Siti Basiroh yang Om ceritain ini bukannya nggak pernah pacaran. Dulu-dulu banget waktu SMA, dia juga pernah kok pacaran. Tapi udahan sejak cowoknya kebanyakan numpahin saus di kantin sekolah. Siti Basiroh tinggal di Banjar di Jawa Barat. Dia tinggal sama emak bapaknya yang namanya Mak Poniah, Abah Agus Sopian. Teh Siti Basiroh ini bukannya nggak mau cepet nikah ya. Tapi emang si teteh belum ketemu orang yang menurut si teteh cocok buat jodohnya. Sampai akhirnya adik si teteh yang namanya Siti Nurainah bilang kalau ada orang bule yang mau kenalan. Kenapa si Siti Nurainah adiknya teteh Siti Basiroh ini bisa tahu kalau ada orang bule yang mau kenalan sama si teteh? Rupanya Siti Nurainah ini emang tipe emak-emak yang hobi bersosmed. Bahkan sejak sebelum menikah. Dia aktif di Facebook, temennya banyak, ada di mana-mana, termasuk di luar negeri. Padahal teteh Siti Basiroh ini juga suka main Facebook. Tapi si teteh Basiroh nggak seeksis saudara-saudaranya. Si teteh jarang posting-posting story-story, apalagi posting foto-foto selfie yang posenya muka dimiring-miringin, lehernya dipatah-patahin, lidahnya dipelet-peletin. Dia nggak pernah. Teh, saya tuh punya temen dari Amerika. Katanya mau kenalan sama teteh. Kata Siti Nurainah. Gimana atuh ceritanya kok bisa ada bule mau kenalan sama teteh? Kata si teteh Bas, singkatan dari Basiroh. Si teteh penasaran, pengen tahu. Dia itu temen Facebook aku teh, udah lama banget. Waktu aku nikah itu dia ngomong gini, "Congratulations, if I could find someone like you to become my wife. You are beautiful, grow up, smart." Cenah teh. Terus aku tuh bilang, "I have a sister, she's just like me. If you don't mind, I won't introduce you to her." Dia seneng banget loh teh. Gimana teh? Mau ya kenalan? Rayu Nurainah ke tetehnya. Teh Bas nggak keberatan. Dan waktu ada undangan pertemanan dari seorang bule di Facebooknya, dia terima permintaan pertemanan itu. Singkat kata, singkat cerita, mereka berdua kenalan, chattingan, ngobrol-ngobrol di Facebook. Sampai akhirnya mereka antara Teh Bas sama si bule terjalin hubungan yang dekat. Sampai-sampai si bule bilang, "I want marry you. Saya pengen nikah sama kamu." Tentu aja Teh Bas anggap itu cuma joke, cuma lucu-lucuan. Buat ngetes ini ajakan bener atau enggak, Teh Bas bilang, "Kalau mau ama saya, kamu harus ikut keyakinan saya." Yang ternyata si bule itu setuju. Akhirnya di tahun 2021, tanpa sebelumnya kasih tahu, si bule ini datang ke Indonesia bikin kejutan. Tentu aja ini bikin hati Teh Bas jadi meleleh. Dan tahu kalau si bule ini emang bener-bener serius mau ngelamar si Teh Bas. Arthur Leigh Wellor, 35 tahun, lelaki bule asal California, Amerika, yang lahir tanggal 24 November tahun 1988. Lulusan dari City College of San Francisco di jurusan Business and Horticulture dan lulus tahun 2008. Dia pernah kerja di teen staff di Camp Winner Rainbow dan box office manager di School of Arts. Semasa kuliah, si Arthur punya bisnis sampingan, atau dia kerja sambil kuliah. Juga pernah kerja di King Very Supplies di tahun 2006. Nah,
Jadi di sini kita bisa nilai kalau Arthur ini orang bule yang dari kampungnya punya pendidikan tinggi dan juga pekerja keras. Nggak kayak bule-bule teman Om zaman dulu, yang di kampungnya electrician atau tukang reparasi panggilan dari rumah ke rumah. Di Indonesia jadi electric superintendent atau jadi maintenance superintendent. Syarat buat pindah agama diiyain Arthur, nggak pakai negosiasi lagi. Dia mau memeluk agama Islam. Sebenarnya syarat dari Teh Siti Basiro ini tadinya cuma buat pancingan aja. Tapi Arthur ternyata nggak main-main. Dia bener-bener serius. Dia buktiin omongannya. Sewaktu datang ke Indonesia di bulan Mei 2021, yang secara surprise ngedadak itu, yang bikin Teh Basiro terkenyut, kaget, melting away alias meleleh, karena tahu-tahu ada bule ganteng yang tahu-tahu nongol di depannya. Sampai Teh Bas akhirnya tahu keseriusan si bule Arthur. Sampai setelah beberapa hari, akhirnya Arthur penuhin janjinya sama Teh Basiro untuk memeluk agama Islam. Arthur minta dianterin ke Mualaf Center Indonesia. Walau sebelum Arthur pindah keyakinan, berkali-kali Teh Bas tanya-tanya terus ke Arthur. Are you sure to convert become Islam? Beneran nggak Tur, kamu mau jadi orang Islam? Karena sebab kan ini nyangkut soal keyakinan, soal keluarga-keluarga juga. Rasanya nggak etis banget kalau ini cuma main-main, cuma demi mendapatkan cinta. Berkali-kali Arthur jawab, bilang, no problemo. Karena Arthur udah berhasil yakinin keraguan-keraguan, akhirnya Siti Basiro dan keluarga anterin Arthur, dan Arthur resmi jadi mualaf di tanggal 17 Mei 2021. Dia ucapkan ikrar syahadat di Mualaf Center Indonesia. Nggak diceritain si Arthur ini disunat dulu atau enggak, karena yang jelas pastilah kondisinya udah pas buat Arthur buat jadi mualaf. Nggak usah dijelasin lagi sunatnya si Arthur ya. Jadilah dia seorang mualaf memeluk agama Islam, dan hubungan mereka yang sudah direstui, lalu akhirnya melangkah ke tahap yang lebih serius lagi, merencanakan pernikahan, terus melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2021. Selepas nikah, mereka tinggal di Banjar. Rumah tangga Teh Bas sama bule Arthur berjalan harmonis. Karena Arthur senang berkebun sesuai sama background pendidikannya, dia beli kebun sama rumah di daerah itu. Arthur sangat suka suasana di sana. Arthur juga jalanin kongsian usaha sama mertuanya, Abah Agus, yaitu usaha peternakan. Bisnis itu lumayan lama berjalan, juga dapat keuntungan yang sangat lumayan. Seiring berjalannya waktu, yang namanya hidup berumah tangga pasti bakal ada masalah. Mau itu masalah sama pasangan atau masalah sama keluarga pasangan. Sama aja sama pasangan Teh Bas sama Arthur. Jadi ceritanya, satu hari waktu Arthur berbisnis sama Abah Agus mertuanya, tiba-tiba mulai bermunculan masalah. Arthur yang waktu itu nggak bisa bahasa Indonesia seringkali cekcok sama si Abah yang nggak bisa English. Bukan cuma sekali dua kali, Arthur sama Abah sering debat. Sampai satu hari waktu Abah Agus butuh pupuk yang dari kandang kambing, si Abah berniat ambil kotoran kambing yang ada di peternakan mereka. Karena Abah ngerasa ini cuma kotoran aja yang diambil, yang jumlahnya juga nggak banyak. Juga si Abah ngerasa punya hak atas bisnis peternakan itu. Abah nggak bilang-bilang ke Arthur. Namanya juga udah sering cekcok. Arthur ini jadi sensitif sama Abah mertuanya. Arthur marah-marah. Emang sih aturannya sebenarnya si Abah harusnya kasih tahu Arthur dulu. Karena bagaimanapun ini bisnis keluarga. Yang namanya bisnis kan harus profesional. Arthur marah banget. Dia ngerasa kecolongan. Arthur yang marah datengin rumah mertuanya yang jaraknya cuma 50 meter dari rumah Arthur. Di tanggal 12 September tahun 2022, di rumah mertuanya Arthur langsung ngamuk-ngamuk. Karena Arthur emang temperamental, nggak pakai basa-basi, dia banting semua barang-barang yang dia lihat di sana. Sampai-sampai dia jeburin 2 motor si Abah ke balong ikan. Dia lempar motor-motor si Abah ke kolam ikan. Waktu itu, Abah sama Mak Poniah, istrinya, cuma bisa teriak-teriak, minta supaya Arthur berhenti ngerusak barang-barang. Cuma gara-gara kambing pun sampai harus ngamuk ngerusak barang-barang mertua. Sungguh nggak habis fikri. Sampai-sampai tetangga-tetangga juga heboh. Beberapa tetangga juga coba tenangin Arthur. Sampai Arthur tenang, Arthur bilang kalau dia kecewa sama mertuanya. Bukan gara-gara kambing, tapi juga karena masalah lain. Tapi masalah lain ini nggak dijelasin Arthur itu masalah apa. Ujung-ujungnya masalah ini akhirnya bisa diselesain baik-baik.
Walau begitu, Arthur yang ngamukan ini ngerasa fine-fine aja. Dia nggak ngerasa salah, dia tenang aja keliaran di kampung. Teh Basirah, istrinya Arthur, ngerasa nggak enak. Teh Bas ngerasa bersalah atas kelakuan suami bulenya. Dan buat nebus kesalahan itu, Teh Bas akhirnya kirim uang ke si Abah sama emaknya. Waktu itu Teh Bas bilang kalau itu uang ganti rugi. Teh Bas kirim uang yang jumlahnya 5,5 juta rupiah. Teh Basirah waktu itu kirim uang diem-diem gak tahu si Arthur. Tapi karena ada email pemberitahuan, akhirnya Arthur tahu juga. Arthur lagi-lagi marah. Kali ini marahnya marah banget. Tepat di tanggal 16 September 2023, Arthur lagi-lagi datengin rumah mertuanya. Lagi-lagi dia ngamuk di sana. Lagi-lagi dia banting-banting semua perabotan rumah. You guys only asking money, money, money. Duer. Dia banting-banting barang-barang sambil teriak-teriak. Kalian bisanya cuma minta uang aja. Lagi-lagi dia rusak perabot-perabot rumah mertuanya. Abah Agus nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain buat berhentiin Arthur. Semua barang-barang rumah dibanting abis. Semua, termasuk TV. Dengar suara berisik-berisik, tetangga pada datang. Karena Arthur ngamuk-ngamuk sampai suasana jadi nggak kondusif. Perangkat desa sampai nengahin masalah ini. Arthur dibujuk supaya berhenti. Setelah tenang, perangkat desa tanya masalahnya apa. Arthur bilang kalau mertuanya dikirim uang sama istrinya, nggak bilang-bilang. Dijelasin ke Arthur kalau uang itu buat ganti barang-barang yang dirusak Arthur sebelum-sebelumnya. Arthur yang baru paham, dia ngerti. Tapi karena kejadian itu, dibikin semacam surat perjanjian. Dibikin perjanjian kalau Arthur nggak akan ulangi lagi perbuatannya. Kalau sampai keulang lagi, Arthur bakal dilaporin ke polisi. Inilah bule kampung, nggak tahu perbedaan adat antara Amerika sana sama di Indonesia. Kalau di Amerika, waktu anak-anaknya udah pada nikah, punya keluarga, mereka biasanya nggak ada hubungan finansial. Nggak ada hubungan keuangan lagi sama anak-anak mereka. Mereka hidup masing-masing. Arthur yang blow-on ini nggak paham hubungan anak sama orang tuanya. Walau masing-masing udah pada berkeluarga, karena buat kita orang tua adalah orang yang sangat penting buat hidup kita. Mereka yang lahirin kita, yang ngasuh kita, yang didik kita, yang peras keringat buat anak-anaknya. Nggak ada larangan buat kasih rezeki ke orang tua kita kalau di sini di Indonesia. Ini yang nggak dipahamin sama si Arthur. Kita lanjut lagi. Poniah, istri Abah, maknya Teh Basirah, tetep aja takut sama menantunya. Takutnya kalau didiemin, pasti di depan-depan harinya Arthur bikin ulah lagi. Karena si Arthur ini temperamennya tinggi. Makanya akhirnya Abah sama si emak laporin kejadian ini ke polisi buat jaga-jaga. Juga buat bikin si Arthur ngerti kalau mereka ketakutan dan polisi siap lindungin mereka. Makanya akhirnya mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan untuk menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 22 September tahun 2023, Arthur akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian Banjar untuk dimintai keterangan. Waktu itu Arthur nggak ditahan. Dia cuma diminta keterangan dan janji nggak akan ulangi perbuatan itu lagi. Arthur dibiarkan pulang. Sampai di rumah, Arthur ini ngamuk-ngamuk lagi. Dia nggak terima karena dilaporin ke polisi. Dia marah-marah sama istrinya yang katanya orang tuanya tega laporin dia ke polisi. Arthur sama Teh Basirah cekcok, bertengkar hebat. Saking marahnya, si Arthur yang emang ringan tangan sampai mukulin Teh Bas berkali-kali. Teh Basirah yang nggak kuat lagi sama kelakuan Arthur, yang juga udah ketakutan, akhirnya milih pergi dari rumah. Nggak tahu dia pergi kemana. Setelah istrinya pergi, kemarahan Arthur ini makin menjadi-jadi. Di dalam hatinya dia mikir, ini semua gara-gara mertuanya. Ditambah lagi, terlebih istrinya gak mau temenin dia. Dan inilah yang bikin Arthur punya kepikiran buat abisin mertuanya. Arthur yang pikirannya udah kesetanan, benci sama mertuanya. Di tanggal 24 September 2023, jam setengah 11 pagi, dia datang lagi ke rumah Abah Agus buat pastiin istrinya ada di sana atau enggak. Karena sudah 2 hari Teh Bas pergi dari rumah. Sampai di sana Arthur nggak temuin istrinya. Justru di sana dia lihat Abah Agus lagi kasih pakan ternaknya di kandang belakang rumah. Arthur yang emang bener-bener lagi kesetanan langsung ngoceh-ngoceh, tanyain di mana istrinya, dan nuduh Abah Agus sembunyiin istrinya, Siti Basirah. Si Abah yang nggak tahu apa-apa soal Teh Bas yang pergi dari rumah, balik emosi dan marah sambil bilang pakai bahasa daerah,
Why you asking me? I have no idea where your wife is. Kok tanya-tanya ke saya? Kamu suaminya, masa nggak tahu di mana bojomu? Gitu kira-kira kalau diterjemahin ke bahasa Amerika. Padahal sih ngomongnya nggak kayak gitulah ya. Si Abah juga nggak ngerti bahasa Amerika. Dari beberapa sumber ada yang bilang Arthur ini ngerasa kalau Abah Agus ini sebenarnya nggak setuju hubungannya sama Siti Basiroh. Arthur ngerasa Abah Agus mertuanya ini yang halang-halangi hubungan mereka. Arthur yang ngerasa punya kesempatan balas dendam. Arthur keluarin pisau yang dia bawa. Dia langsung serang Abah Agus, langsung ke bagian leher. Beberapa kali, badan Arthur yang tinggi gede lanjut dorong-dorong badan si Abah yang udah luka di lehernya. Suara ribut-ribut dari kejadian itu mengundang satu tetangga untuk datang. Waktu tetangga ini datang, dia lihat pemandangan yang ngeri. Agus yang lagi ditodong pakai senjata tajam, juga lagi didorong-dorong sama lelaki bule yang badannya gede itu, berlumuran cairan merah hemoglobin dari lehernya. Tetangga yang panik kemudian memukul punggung Arthur dengan menggunakan tongkat panjang buat hentikan dia. Tapi sayang, itu nggak berhasil. Badan si Abah yang udah lemes, akhirnya jatuh nggak berdaya dengan luka dan cairan merah di sekujur badannya. Arthur yang udah ngerasa puas, udah mengkill mertuanya, dengan santai dia pulang ke rumahnya. Abah Agus ditolong si tetangga, sambil teriak-teriak minta bantuan dari warga tetangga lain. Istri Abah, Mak Poniah, yang denger ribut-ribut itu, dia lari keluar rumah. Begitu dia lihat kondisi si Abah, dia teriak histeris sekenceng-kencengnya. Para warga tetangga rumah berdatangan dan langsung laporin kejadian itu ke polisi. Polisi datengin TKP, tempat kejadian perkara. Polisi yang dapat informasi kalau penjahatnya si Arthur, polisi datengin rumah Arthur. Di rumahnya Arthur tenang-tenang aja, duduk-duduk santai. Padahal baru aja habisi nyawa Abah Agus. Polisi langsung ringkus Agus. Pakai bahasa lokal Jawa Barat, Pak Pol teriak, "Freeze! Don't move!" Arthur yang pasang muka datar, muka lempeng-lempeng aja, akhirnya digelandang ke markas polisi. Di kantor polisi, Arthur dimintain banyak keterangan. Dan ternyata, Arthur yang bule well educated alias berpendidikan tinggi dan juga berijazah asli ini, dia ternyata punya banyak catatan kriminal di kampungnya, di California, Amerika sana. Di umur 26 tahun, di tahun 2015, dia pernah jadi tersangka percobaan pembunuhan pakai pedang di San Francisco. Juga tuduhan 2 percobaan pembunuhan lainnya. Di San Francisco juga dia pernah menebas 2 orang parubaya lelaki perempuan umuran 50 tahun pakai pedang. Korban-korbannya mengalami luka di bahu, kepalan tangan juga robek-robek di 2 tangannya. Teteh Basiroh sangat-sangat nyesel. Teteh Basiroh yang gak cari tahu dulu latar belakang Arthur, yang punya latar belakang akademis yang bagus, punya bisnis dan lain-lain, ternyata cuma seorang bule yang mengerikan. Ternyata Arthur aslinya seorang psikopat, saudara-saudara. Tapi apa boleh buat, nyawa orang tua sudah jadi taruhannya. Arthur udah kesampaian mengeksekusi orang tua dari Siti Basiroh, istrinya. Di Selasa 7 Mei 2024, Arthur Lake Wellohor dijatuhi hukuman penjara 16 tahun. Lebih rendah 2 tahun dari yang sebelumnya tuntutan 18 tahun penjara. Dia juga didenda 192 juta rupiah di putusan Pengadilan Negeri Banjar, Jawa Barat. Nggak cuma itu, Arthur sibuk. Bule gila juga akan disidang kasus-kasus pengerusakan barang-barang kepunyaan mertuanya. Deportasi juga pasti dilakukan jika Arthur sudah selesai dengan penahanannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ada yang bisa diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.